Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamia Narendra, NPM 19163, praktikan lab simulasi komputer, sesi Senin 1, kelompok 9. Nah, di sini saya bersama rekan saya, Nabila Jania Fitra, NPM 19163. Kami akan menjelaskan modul 1, yaitu software Arena. Nah, di sini jurnal kami adalah simulasi keseimbangan lintasan proses dalam upaya mengoptimalkan waktu proses produksi baju di PT Sibil. Nah, di sini tertulis autornya itu ada Nabila Jania, saya sendiri Syamia Narendra, dan aslab kami di modul 1 Mbak Dwi Yuni. Nah, di sini ada program studi kami, Teknik Industri, Fakultas Teknik, Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Alamatnya Jalan Rungkut Media, Surabaya, 60.294. Nah, terus di sini ada emailnya Nabila, email saya, email kampus, dan juga ada emailnya lsmi@upnjatim.ac.id. Nah, untuk abstraknya sendiri adalah kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi yang disediakan oleh perusahaan. Proses produksi baju dilakukan dengan menggunakan beberapa mesin dengan tenaga manusia seperti operator pada beberapa stasiun kerja, yaitu ada mesin jahit, mesin potong, mesin obras benang, dan mesin pemasangan kancing. Pada proses produksinya, perusahaan tersebut mengalami antrian pada setiap stasiun kerja yang disebabkan karena waktu proses pada masing-masing mesin tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan terjadi keterlambatan waktu proses produksi, sehingga melalui simulasi Arena diharapkan dapat diperoleh modul alternatif yang dapat mengatasi ketidakseimbangan waktu proses dan dapat mengurangi antrian material pada setiap mesin dan dapat meningkatkan output produksi. Analisis keseimbangan waktu proses produksi dilakukan melalui simulasi komputer menggunakan software Arena. Nah, simulasi digunakan supaya analisis yang dilakukan tidak mengganggu sistem kerja di lapangan dan proses tetap berjalan. Data-data waktu proses pada masing-masing mesin kemudian disimulasikan di setiap mesin yang mengalami antrian akan memberikan solusi, yaitu menambah tenaga atau fasilitas alat yang dapat menyeimbangkan waktu proses. Nah, untuk kata kuncinya sendiri, di sini ada 5 kata kunci, yaitu Arena, produksi, proses, runtime, dan simulasi. Nah, next ini ada abstrak yang versi bahasa Inggris. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, proses produksi yang berjalan dengan lancar dan terarah merupakan hal yang sangat menunjang keseluruhan kegiatan perusahaan. Semua pihak dalam perusahaan pasti menginginkan proses produksi berjalan dengan baik. Kinerja suatu proses produksi selalu mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan proses produksi selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan suatu proses produksi. Banyak sekali hal yang membuat suatu proses produksi tidak dapat lancar sesuai rencana. Salah satunya adalah terjadinya idle time atau waktu menganggur pada stasiun kerja. Idle time atau waktu menganggur adalah waktu di mana peralatan atau mesin serta komputer tersedia tapi menganggur tetapi tidak digunakan. Penyebabnya bisa jadi karena ada kerusakan, malfungsi mesin, kekurangan bahan, kegagalan daya, jadwal produksi yang tidak rapi, dan sejenisnya. Biaya waktu menganggur diperlakukan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. Dalam arti, biaya ini menjadi bagian dari biaya produksi tidak langsung yang harus tersebar di semua produksi selama periode tertentu. Nah, normal idle time disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali manajemen. Contohnya, waktu untuk persiapan mesin, lamanya waktu antara menyelesaikan satu pekerjaan dan memulai pekerjaan lain, jarak yang ditempuh antara gerbang pabrik dan tempat kerja aktual, waktu pengaturan mesin, dan lain sebagainya. Nah, abnormal idle time disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Meskipun waktu ini idealnya tidak perlu terjadi, namun realitanya waktu tidak produktif ini seringkali mencakup periode yang panjang. Contohnya adalah waktu yang hilang karena kerusakan mesin, listrik mati, kekurangan bahan baku, dan lain sebagainya.
Nah, terjadinya idle time ini dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah stasiun kerja paralel, terbatasnya kemampuan stasiun kerja dalam mengolah bahan baku, maupun operator, dan sebagainya. Pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing memproduksi seragam kantor maupun seragam sekolah. Dalam melakukan aktivitas produksinya, perusahaan ini memproduksi berdasarkan pesanan customer atau job order. Nah, salah satu perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan atau perjanjian kontrak yang semakin tahun pesanan semakin bertambah banyak. Pada perusahaan membutuhkan sebuah sistem yang bisa mendukung proses bisnisnya sekarang dengan lebih cepat dan efektif. Dikarenakan sistem yang berjalan sekarang masih manual dan menimbulkan berbagai permasalahan seperti proses waktu yang lama dalam penjadwalan produksi pakaian sehingga memperlambat waktu proses produksi. Pencatatan stok bahan baku dan pakaian jadi masih menggunakan kartu stok sehingga data sering hilang ataupun terselip. Pembuatan laporan permintaan bahan baku yang lama sehingga mempengaruhi proses pembelian bahan baku produksi, persediaan bahan baku yang sering terlambat sehingga berdampak pada keakuratan waktu produksi, pencatatan hasil produksi masih menggunakan kartu stok sehingga sering terjadi kartu terselip dan perbedaan data di kartu stok dengan jumlah pakaian yang ada. Proses pencatatan barang jadi yang dikirim atau pengiriman pakaian itu jadi yang masih manual sehingga sering terjadi kesalahan saat pengurangan stok pakaian. Jadinya itu susah melakukan pengecekan stok pakaian dan pembuatan laporan stok yang ada. Antrian pada proses produksi terjadi pula pada produksi baju. Pada beberapa stasiun kerja terdapat penumpukan bahan baku yang menyebabkan ketidakseimbangan lintasan pada proses produksi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara stasiun kerja dalam beberapa hal. Penumpukan bahan baku yang terjadi pada beberapa stasiun kerja akan menyebabkan waktu kerja lebih lama dan kualitas kerja menjadi menurun karena pembagian beban kerja yang tidak seimbang pada tiap-tiap stasiun kerja. Hal ini merupakan kondisi yang tidak sehat pada suatu proses produksi dan harus diperbaiki. Mengutip dari Suryani tahun 2006. Nah, saat sebuah perusahaan menciptakan produk dan barang untuk dijual kepada konsumen, pasti akan melalui proses produksi yang ketat, baik dari perencanaan, pengembangan, produksi, dan pasca produksi, dan juga distribusi. Setiap langkah akan ditangani secara serius. Pada tahap input pembuatan produk hingga tahap output saat mereka menjual ke pelanggan, proses produksi yang tepat untuk setiap perusahaan biasanya bergantung pada faktor-faktor seperti teknologi yang tersedia, jumlah produk yang bisa dihasilkan, dan struktur organisasi. Nah, Arena dapat digunakan dengan baik jika menggunakan teknologi Microsoft, seperti salah satunya adalah Visual Basic. Namun, Arena juga bisa digunakan dalam penggunaan diagram alir, yaitu dengan menggunakan Microsoft Visio, Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Dimulai dari hadirnya bahasa pemrograman Fortran pada tahun 1950 sampai 1960-an, publik menggunakan bahasa pemrograman tersebut untuk membuat program simulasi untuk sistem yang kompleks dan bahasa pemrograman Fortran yang mendukung pembuatan program simulasi secara umum. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan pencampuran dari dua kategori di atas, kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Hazer tahun 2006. Baju merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain berfungsi menutupi bagian tubuh tertentu, baju maupun yang lainnya seperti celana dan jaket berguna untuk melindungi tubuh dari panas dan dinginnya cuaca. Baju dibuat dari kain yang digabungkan dengan cara dijahit. Kain yang digunakan untuk membuat baju ada berbagai macam. Contohnya ada kain tenun, kain linen, kain sutra, kain flanel, dan masih banyak lagi.
Bottleneck adalah suatu kondisi di mana beberapa stasiun kerja melakukan proses penuh dan beberapa stasiun kerja lainnya dalam kondisi menganggur karena menunggu input dari stasiun kerja sebelumnya. Guna meminimalkan bottleneck, dibutuhkan perancangan keseimbangan lintasan produksi. Penumpukan yang terjadi pada masing-masing stasiun kerja dapat menimbulkan idle time atau waktu menganggur pada masing-masing pada proses produksi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak optimalnya jumlah output yang dihasilkan karena ada bahan baku yang harus menunggu cukup lama untuk diproses maupun mesin yang menganggur. Mengutip dari Togar tahun 1995. Melihat kondisi yang terjadi tersebut, peneliti akan mencoba untuk melakukan penelitian dalam rangka meminimalkan jumlah antrian yang terjadi pada stasiun kerja untuk mengoptimalkan waktu proses produksi, agar waktu proses yang digunakan oleh mesin dan bahan yang masuk menjadi efisien, yaitu terjadi keseimbangan penggunaan waktu proses antara stasiun kerja yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini akan digunakan software simulasi yaitu ARENA, sehingga PT Sibel tidak perlu mengubah proses produksi sebenarnya untuk menentukan alternatif pemecahan masalah agar tidak mengganggu proses produksi yang sedang berjalan. Selain itu, dengan menggunakan simulasi ini, PT Sibel dapat lebih menghemat biaya dan waktu. Lalu bab 2 ada metodologi penelitian. Nah, ARENA adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. ARENA merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language atau GPSL. Orientasi dari ARENA adalah memodelkan sistem dengan process orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Simulasi adalah proses perancangan model dari suatu sistem nyata dengan melaksanakan eksperimen terhadap model tersebut untuk memahami tingkah laku sistem dan menyusun strategi sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh beberapa kriteria sehubungan dengan sistem operasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan simulasi ARENA, yang merupakan metode untuk menanggulangi produksi baju di PT Sibel yang tidak terkendali agar memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Nah, ini ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada saat tahap dalam pengolahan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder atau bukan wawancara. Data-data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah data-data mengenai jumlah bahan baku, data-data aktivitas gudang, data kapasitas mesin, data kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan juga jumlah produksi. Nah, didapat data aktivitas produksi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 7 aktivitas, yaitu ada kedatangan kain, pemotongan kain, penjahitan, pembuatan kancing, penyortiran, pelipatan baju, dan juga pengemasan baju. Nah, di sini ada 10 sesi, 10 waktu dalam menit. Nah, setelah dirata-rata, kalau kedatangan kain itu 1,7 menit, pemotongan kain 2,9 menit, penjahitan 8,9 menit, pembuatan kancing 7,5 menit, penyortiran 4,1 menit, pelipatan baju 4 menit, dan pengemasan baju 7,5 menit. Lalu di sini ada activity cycle diagram. Yang pertama ada datang, lalu wait, kedatangan kain, wait, pemotongan kain, wait, perakitan, wait, penyortiran, wait, pembuatan kancing, wait, lalu di sini pelipatan baju, wait, pengambilan baju, dan yang terakhir adalah dispose. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Metode yang digunakan dalam
dalam penelitian ini adalah simulasi arena yang merupakan metode untuk menanggulangi produksi yang tidak terkendali sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Berikut ini adalah langkah-langkah dari penyelesaian masalah. Yang pertama, lalu di sini ada studi pustaka dan juga studi lapangan, lalu ke bawah perumusan masalah, next penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, lalu pengumpulan data, ada pemotongan kain, penyusunan kain, penjahitan, pembuatan kancing, penyortiran, pelipatan baju, dan yang terakhir adalah pengemasan baju. Lalu di sini ada pengolahan data dengan software Arena, lalu verifikasi, validitas, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah selesai. Nah, penjelasan langkah-langkah tahap pengolahan data menggunakan flowchart. Yang pertama ada studi lapangan, yaitu studi lapangan itu sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi naik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Perusahaan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Tujuan penelitian, nah setelah perumusan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Lalu pengumpulan data merupakan data sekunder di mana terdapat 7 data yang dikumpulkan. Pengumpulan data diisi dengan pencarian informasi dan kebutuhan data untuk mengetahui jenis masalah yang telah dirumuskan, yaitu pengumpulan data dari pemotongan kain, data penyusunan kain, data penjahitan, data pembuatan kancing, penyortiran, data pelipatan baju, dan data pengemasan baju. Lalu ada pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data yang telah diperoleh untuk melakukan perhitungan menggunakan software Arena sehingga mendapatkan data yang valid. Verifikasi dan validasi. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan tentang kebenaran data yang sudah diolah. Verifikasi data menjadi bagian penting pada saat melakukan penyusunan hasil penelitian. Dan yang terakhir, hasil dan pembahasan. Dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis dan data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Nah, di sini hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Nah, ini untuk menghitung jumlah replikasi dari replikasi aktivitas produksi di PT Sibil. Nah, di sini ada 10 replikasi dengan jamnya, ini juga terus sudah dikonversi menit. Lalu dihitung rata-rata dan deviasinya. Dengan N 910, N dikurangi 199, confidence level 95%, A 91 dikurangi 95%, yaitu 5%, atau dibulatkan menjadi 0,05. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini ada tabel total waktu pengukuran. Nah, ini ada 3, yaitu dari produk baju ke total waktu pengukuran ada 39 menit, yang kedua 32 menit, dan yang terakhir 38 menit. Nah, untuk hasil outputnya ada 32,183, 41,678, dan 33,693. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesa H0 sama dengan H0 dibagi mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 dikurangi mu2. H1 dibagi mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 dikurangi mu2. Masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama.
Lalu di sini ada validasi dengan perhitungan Welch confidence interval. Nah, di sini ada tabel perbandingan output real system dan arena. Nah, di sini ada 3 replikasi, ada rata-rata, standar deviasi, variansi, N, dan N-1. Nah, analisanya, dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 dikurangi μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat itu valid. Lalu ada output simulasi. Nah, di subbab output simulasi ini tuh berisi hasil dari pengolahan data. Itu ada input data dan output data dalam software. Nah, ini ada gambar hasil output aktivitas produksi baju di PT Sibil. Nah, lalu ada analisa output. Dari hasil output arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara kain datang adalah satu yang berarti terdapat proses kedatangan bahan baku dalam produksi. Pemotongan kain adalah satu yang berarti terdapat peninjauan proses dalam stasiun kerja pemotongan. Penjahitan adalah satu yang berarti terdapat peninjauan proses dalam stasiun kerja. Pembuatan kancing adalah satu yang berarti terdapat peninjauan proses dalam stasiun kerja penjahitan. Penyortiran adalah satu, pelipatan baju adalah satu, dan pengemasan baju adalah satu juga, yang berarti terdapat peninjauan proses dalam stasiun kerja perakitan. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat, H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang μ1 dikurangi μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Nah, untuk kesimpulannya, PT Sibil adalah sebuah perusahaan yang memproduksi baju dengan menggunakan sebuah mesin. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, verifikasi, dan validasi hasil output dan analisis. Setelah dilakukan pengumpulan data dan menggunakan software arena, diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas produksi baju di PT Sibil. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Nah, lalu di sini ada daftar pustaka. Nah, sekian dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nabila Jania Fitra. Selanjutnya saya akan mensimulasikan software arena yang telah kami buat. Untuk pertama-tama kita akan membuka data dari studi kasus kami. Studi kasus kami adalah aktivitas produksi pada produksi baju PT Sibil. Di sini kita memakai 7 aktivitas. Yang pertama ada kedatangan kain, pemotongan kain, penjahitan, pembuatan kancing, penyortiran, lipatan baju, dan pengemasan baju. Nah, dari sini untuk pertama-tamanya kita akan memindahkan data-data ini ke Notepad dalam bentuk file Notepad. Sebelum membuat filenya, kita akan membuat folder baru agar mudah untuk memasukkan pada softwarenya. Ini folder dengan nama folder produksi baju PT Sibil. Jika sudah selesai, kita akan memasukkan data pada Notepad. Data pertama yaitu kedatangan kain. Kita masukkan dengan cara memasukkannya secara ke bawah.
Jika sudah, kita akan menyimpannya dengan nama data 1. Lalu untuk data yang kedua, kita masukkan lagi. Kita save lagi menjadi data nomor 2. Nah, dengan selesainya kita memasukkan data ke Notepad, kita langsung membuka software Arena. Nah, di sini sudah terbuka software Arena-nya, kita akan membuat aktivitas kita akan membuat ACD-nya, yaitu Activity Cycle Diagram. Nah, untuk pertama kita akan memasukkan create terlebih dahulu. Nah, create ini sebagai titik awal atau kedatangan entitas dalam simulasi produksi ini. Yaitu yang pertama adalah kedatangan kain. Terus selanjutnya kita akan masukkan assign. Jadi ini kita masukkan assign. Assign di sini berfungsi sebagai penetapan nilai variabel pengguna yang didefinisikan tingkat atau level kontinu, atau bisa disebut atribut dari entitas. Atau variabel sales model dan tempat sumber daya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan stationnya. Station ini berfungsi sebagai lokasi di mana proses muncul, seperti stasiun kerjanya, stasiun kerja apa, seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan proses dari stasiun kerja tersebut. Sini kita pilih proses. Selanjutnya adalah root. Kita masukkan root. Mengapa kita masukkan root? Karena di sini proses akan dilanjutkan ke stasiun selanjutnya dengan stasiun yang berbeda dari proses yang pertama. Lalu kita masukkan stasiun lagi di sini, Lalu selanjutnya proses. Ini proses. Nah, selanjutnya kita akan masukkan root lagi karena akan berpindah ke stasiun yang lainnya. Lalu kembali ke station lagi. Station yang ketiga ini kita memasukkan prosesnya lagi. Masukkan prosesnya lagi. Lalu kita masukkan root lagi karena berpindah station atau stasiun kerjanya.
Nah, ini yang terakhir, stasiun kerja terakhir. Masukkan lagi. Nah, dalam stasiun kerja terakhir ini terdapat 3 proses. Jadi kita memasukkan proses sebanyak 3. Nah, sebelum mengakhiri proses ini, kita akan memasukkan assign lagi sebagai tanda akan mengakhiri suatu produksi tersebut. Setelah assign, kita akan pilih record. Nah, record di sini fungsinya sebagai mengumpulkan data-data yang telah ada sebelumnya saat produksi pada record ini. Setelah record, kita akan memasukkan dispose. Dispose ini fungsinya sebagai titik akhir dalam entitas yang bisa dapat direkam sebelum entitas tersebut berakhir atau dikirimkan. Setelah semuanya tergambarkan, kita akan mengganti nama-nama dari entitas ini. Yang bernama create. Di create ini kita akan mengubah nama. Di sini create kita ganti namanya sebagai kedatangan kain. Di sini kita pilih 1. Nah, untuk max arrival-nya kita ganti menjadi angka 1, lalu kita oke. Lalu selanjutnya assign-nya kita ganti. Di sini untuk variabelnya kita ganti entity type. Lalu di sini entity 1, oke. Lalu kita add lagi. Lalu kita pilih type-nya pada entity picture. Dan entity picture kita pilih picture byte. Kita pilih picture byte. Klik oke. Dan oke. Nah, untuk selanjutnya adalah stasiun pertama. Stasiun pertama ini kita ubah dengan aktivitas kita yang pertama, yaitu stasiun kerja yang pertama adalah pemotongan kain. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi stasiun pemotongan. Nah, setelah itu stasiun pemotongan, lalu kita oke. Nah, untuk mengisi proses 1 ini, kita pilih dulu tools untuk memasukkan data yang telah kita masukkan pada notepad tadi. Kita klik tools, lalu kita klik input analyzer. Nah, di sini langsung kita klik new file, input 1, kita masukkan data tadi, yaitu dengan klik file, yaitu data file, use existing, dan pilih data yang telah kita masukkan tadi. Kita klik data kita. Nah, setelah keluar gambar seperti ini, kita bisa klik fit untuk mendapatkan nilai yang akan dimasukkan. Kita klik fit. Setelah keluar gambar seperti ini, kita akan menggunakan
nilai dari nilai ekspresi ini untuk dimasukkan pada entitas proses nanti. Di sini kita bisa langsung copy saja nilai ekspresinya. Nah, kita buka gambar tadi ini. Untuk yang pertama kita klik proses. Di sini proses 1 adalah aktivitas yang pertama dilakukan yaitu pemotongan kain. Pemotongan kain. Di sini yang kita ubah adalah unitsnya menjadi menit. Lalu nilai type-nya diganti expression. Nah, di sini nilai expression yang tadi kita letakkan di sini. Jika sudah diganti semua, kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita ke root. Nah, root ini kita ganti menjadi menuju, karena kita akan menuju ke stasiun selanjutnya. Ini root ini kita ganti menjadi menuju stasiun 2. Nah, di sini untuk root time-nya kita ganti menjadi angka 1, lalu untuk units-nya kita ganti menjadi menit, dan station name-nya kita ganti ke stasiun kedua. Jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengganti nama stasiun kedua, yaitu stasiun kedua adalah stasiun penjahitan. Oke. Lalu selanjutnya adalah proses. Di sini seperti tadi kita akan memasukkan data yang ada pada notepad. Kita klik tools, input analyze, new file, lalu file, data file is existing, dan kita ke data yang kedua. Nah, setelah muncul ini, seperti tadi kita akan menuju ke fit, lalu fit all, kita akan mengcopy ekspresinya. Kita kembali ke arena, lalu kita akan masukkan pada proses yang kedua. Di sini adalah proses penjahitan kain. Sini yang kita ganti adalah delay type-nya, kita ganti ekspresi, unitsnya kita ganti menit. Nah, di sini ekspresinya kita seperti yang tadi. Kita paste ini. Expression ada gambar diagram tadi. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke root untuk melahirkan ke stasiun selanjutnya. Di sini kita tulis menuju stasiun 3. Root time kita ganti 1, finishnya kita ganti menit. Dan jangan lupa untuk station name-nya kita ganti menjadi stasiun 3. Oke. Selanjutnya yaitu stasiun 3. Stasiun 3 ini adalah stasiun pembuatan kancing. Ya, di sini adalah stasiun pembuatan kancing. Kita tulis stasiun kancing saja. Lalu di sini kita klik OK dan menulis prosesnya. Di sini sebelum kita mengubah prosesnya, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Kita klik tools untuk analyze, new file, data file is existing, dan folder yang ketiga. Nah, sudah kita klik fit all, dan copy ekspresinya. Lalu kembali lagi ke arena dan mengedit proses 3. Proses 3 ini adalah pembuatan kancing. Ini yang kita ubah adalah delay type-nya lagi menjadi expressing, unitnya kita ganti menit,
dan ekspresinya kita paste dari yang tadi. Oke, selanjutnya kita ke root untuk menuju stasiun yang terakhir. Di sini nama stasiun yang terakhir adalah untuk rootnya kita ganti menjadi menuju stasiun 4. Jadi rootnya kita ganti 1 dan unitnya ganti unit. Lalu stasiunnya ke stasiun 4. Kita klik OK. Selanjutnya stasiun terakhir kita yaitu stasiun perakitan. Namanya kita ganti menjadi stasiun perakitan. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya adalah proses dalam stasiun perakitan ini. Oke, di sini kita akan masukkan datanya lagi. Untuk proses di stasiun perakitan ini adalah proses penyortiran, pelipatan baju, dan pengelasan baju. Nah, kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya adalah assign 2. Assign 2 ini kita ganti menjadi jadi kita ganti menjadi untuk type-nya kita ganti ke entity type. Maaf, untuk kita ganti entity picture, lalu kita ganti menjadi picture frame, klik OK. Klik OK. Lalu selanjutnya adalah record. Untuk record ini kita edit. Di sini recordnya menjadi kita add. Di sini type-nya kita jadikan account tetap count, lalu value-nya 1 dan counter namanya kita ganti menjadi waktu total. Lalu klik OK. Dan yang terakhir adalah dispose-nya. Sini kita ganti menjadi simpan gudang. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan untuk selanjutnya untuk mengetahui hasil replikasinya kita akan mengetik. Kita akan selanjutnya kita akan klik run, lalu setup. Di sini kita ganti menjadi 10 karena datanya 10. Klik OK, lalu project parameternya dicentang semua. Lalu untuk reportnya kita pilih Siman Summary Report. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik run lagi dan klik Go. Jika sudah muncul the simulation has run to completion, would you like to see the results? Kita klik yes. Dan ini adalah hasilnya. Nah, dari sini kita akan mengambil data replikasinya. Setiap
setiap dari data yang telah kita masukkan pada notepad tadi. Nah, di sini yang kita ambil adalah data replikasinya, yaitu replikasi ended at time. Di sini kita ambil datanya yaitu 0,55 sekian untuk data yang pertama. Nah, di sini ada 10 data yang telah ada replikasinya. Untuk replikasi yang kedua, kita lihat ke bagian halaman selanjutnya, yaitu ini, replikasi yang kedua dari 10 replikasi, dan mengcopy angka replikasinya, yaitu 0,711 sekian. Kita lakukan hal yang sama pada replikasi selanjutnya di halaman selanjutnya ini. Nah, hasil-hasil replikasi yang tadi, yaitu di sini. Ini adalah hasil replikasi 1-10 dari aplikasi dalam datanya di sini. Ini. Lalu kita konversikan menjadi menit dan akan menjadi hasil seperti ini. Setelah itu dari jamnya, di sini kita akan mengambil rata-ratanya, standar deviasi dan variansi dari total replikasi yang telah didapatkan dari software Arena. Begitu juga dengan konversi menitnya, juga seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk mensimulasikan software dari Arena ini. Jika ada salah, saya ucapkan maaf. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.